Bagaimana semestinya aturan yang mengikat yang ada untuk sepeda listrik? Apakah sepeda yang diberikan motor atau penggerak elektronik ini harus diperketat penggunaannya? Regulasinya baiknya seperti apa? Tentunya kita terus menekankan sektor-sektor keselamatan ya, dari produknya itu sendiri, termasuk juga dari segi tata penggunaannya yang tertera misalnya di buku manual, yang untuk baiknya bagaimana perawatannya. Nah itu memang perlu juga kesadaran dari para masyarakat pengguna yang akhirnya nanti bisa sadar dan untuk mempelajari ini kebutuhannya apa. Karena saya rasa fenomena ini bisa terjadi nggak cuma di sepeda listrik. Karena ini kan kebetulan sepeda listrik memang ada animonya ya. Tapi kalau kita lihat memang ini bisa saja terjadi di kendaraan-kendaraan lainnya. Mungkin sepeda biasa juga bisa yang mungkin kalau kita ingat ya mungkin dulu banyak juga anak-anak yang mungkin belum nyampe tapi dia pakai sepeda dewasa akhirnya kurang balance bisa juga kecelakaan. Nah tapi mungkin karena memang animonya lagi mengarah ke sepeda listrik ya akhirnya terangkat. Tapi kembali lagi dari kami tetap kita berupaya untuk melakukan edukasi agar pihak-pihak pengguna terutama customer itu lebih berhati-hati. Oke, kalau dalam kasus yang viral itu tadi di TikTok gitu ya, apa yang mungkin menyebabkan ada kemungkinan yang besar terjadi ya tabrakan seperti itu. Apakah memang benar gitu ya kalau misalnya netizen yang bilang bahwa suaranya tidak ada dan lain-lain. Apakah karena memang karakteristik dari sepeda listrik itu sendiri juga menyebabkan kecelakaan itu lebih awam untuk terjadi? Seperti apa, Mas? Iya, atau mungkin ya karena anak-anak aja gitu yang pakai sepedanya. Iya betul, gitu, memang kan? perlu para orang tua itu memang harus lebih berhati-hati. Nggak cuma moped atau sepeda listrik, sepeda biasa pun atau bahkan anak-anak yang menggunakan motor bensin pun kan juga banyak. Ya kan? Jadi memang ini edukasi yang harus terus-menerus digalakan. Tapi misalnya kalau kita mau lebih aware dan mungkin lebih concern dengan masalah ini, memang mungkin peran pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan pelaku industri dan juga masyarakat. Baik itu dari segi sosialisasi dan mungkin dari aturan-aturannya terkait safety, mungkin harus diregulasi penggunaan helm kah atau standar-standar keamanan lainnya. Nah itu kita dari industri sebetulnya sih mendukung-mendukung saja. Memang kita juga pengenlah seperti sepeda kan kita juga dalam menjual itu selalu merekomendasikan perangkat keselamatan lainnya. Jadi ini sama sebetulnya, kira-kira seperti itu. Oke baik, kedepannya ya. Saya ingin tanyakan juga kepada Anda, Aismoli itu seperti apa melihat adanya wacana penyetaran aturan sepeda listrik dengan motor listrik? Karena tentunya berbeda ya Mas ya sebenarnya. Bagaimana tanggapan dari Anda? Memang ini berbeda karena dari karakteristik dan penggunaannya pun juga berbeda. Memang untuk sepeda listrik ataupun bahkan yang moped memang lebih condong, lebih dekat dengan sepeda. Maka daripada itu kita memang sudah cukup menyusun beberapa masukan-masukan dengan kolaborasi dengan pemerintah agar beberapa hal itu mungkin kita bisa lebih dekatkan kepada sepeda dibandingkan kepada motor. Karena memang tadi target penggunaannya pun berbeda. Mungkin motor memang dengan speed yang dan jaraknya jauh, sedangkan sepeda listrik ini atau moped untuk jaraknya lebih dekat. Oleh karena itu dari segi penggunaan dan aturan saya rasa perlu dibedakan, lebih condong ke sepeda, tapi tidak lebih condong ke motor listrik. Kira-kira itu. Sebagai bentuk edukasi dan juga semakin awam lagi mengenai sepeda listrik, kita di CNBC Indonesia di Autobis akan melihat langsung kepada pemirsa, menunjukkan kepada pemirsa ini ada dua jenis tipe sepeda listrik. Ada moped, lalu ada juga e-bike. Ya. Ini saya tunjukkan dua ya, ada dua gitu ya, moped dan e-bike. Yang di layar kaca nih apa nih Mas? Coba mungkin takutnya gini ya, sama-sama sepeda listrik dibilangnya, atau considered as probably motor listrik gitu ya. Tapi kan nih ya, mungkin yang langsung kalau ngomong langsung dari Aismoli berarti ini valid gitu. Jadi coba tolong berikan edukasi kepada pemirsa CNBC Indonesia. Apa sih ini namanya? Kalau ini namanya apa nih Mas? Moped apa e-bike? Dan kira-kira spesifikasinya apa? Ya ini kami menyebutnya moped. Moped? Iya. Oke. Jadi motor pedal, karena bentuknya mirip motor, tapi dia punya alat bantu pedal dan bisa digoes juga.
Oke, ini moped. Iya. Oke, coba ini kira-kira kecepatannya bisa berapa kilo? Kita kembali lagi ke gambar moped mungkin. Ini bentukannya kayak motor, kayak Vespa gitu ya. Tapi ada pedalnya Iya, gitu ya. betul. Kecepatannya berapa kilometer per jam nih Mas? Kalau kita mengacu kepada aturan dari Dinas Perhubungan, itu dibatasi di 25 km per jam. Oke. Which is sama juga seperti yang e-bike, yang gambar satunya Tapi lagi. bentukannya kayak motor ya Mas? Iya, betul. Oke, tapi tetap dengan pedal gitu Dengan ya pedal. berjalannya. Oke, kita lihat lagi mungkin ke gambar yang satu lagi. Kalau misalnya ini moped, berarti ini e-bike ya Mas ya? Ini kami sih Oke. menyebutnya e-bike, sepeda listrik. Ini juga kecepatannya berapa? Ini juga dibatasi regulasi 25 km per jam. 25 km per jam. Nah Mas, saya ingin tanyakan, bentuknya berbeda, ergonomisnya berbeda, fungsinya apa sih Mas sebenarnya kalau dalam listrik, dalam transportasi gitu ya, untuk mereka penggunanya? Ini memang secara varian aja sih. Jadi gitu. secara varian nyamannya yang mana, seperti itu. Karena kalau yang sepeda mungkin dia targetnya itu bisa lebih berolahraga, lebih fashionnya mungkin dia e-bike. Kalau yang moped ya mungkin dia mau taruh barang atau dia mau boncengan. Nah itu secara varian aja sih memang bedakan. Gitu. Tapi kalau misalnya moped itu kan agak-agak punya resemblance yang banyak gitu ya sama motor gitu kan ya. Apakah juga bisa berjalan di jalan raya atau seperti apa tuh Mas? Nah kembali lagi itu, jadi menurut kita memang ada baiknya untuk moped ini, baik itu moped, baik itu sepeda dan juga sepeda listrik. Itu memang kita ingin bahwa ada mungkin semacam jalur khusus. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain, mungkin Eropa, bahkan China, itu sudah established sekali jalur khususnya. Sehingga memang ya mudah-mudahan juga sangat mengurangi angka itu ya, yang tadi kejadian-kejadian seperti itu. Nah jadi kita sih ingin lah sebagai pengguna sepeda, sebagai untuk pengguna mungkin moped ini punya jalur khusus, tentunya didampingi dengan beberapa aturan yang menyangkut dengan safety tadi. Tentunya kita pasti mendukung hal itu. Gitu. Berarti memang aturan yang ada dan juga spek yang ada dari e-bike, moped itu harus sesuai dengan fasilitas yang ada ya. Berarti kan sebenarnya dengan semakin maraknya sepeda listrik, fasilitas-fasilitas yang ada di lalu lintas, yang ada di kota juga harusnya sudah mulai mengakomodir gitu ya. Betul. Ya kita lihat aja tadi yang di video yang viral tadi kan itu udah di gang gitu ya, naik bertiga gitu ya. No wonder bisa saja kecelakaan terjadi ya. Jadi tidak sepenuhnya yang disalahkan adalah spek dari motor listrik itu sendiri ya Mas? Iya, kalau spek kan kita sebetulnya pasti akan mengikuti ya. Maksudnya dengan standar yang ada tadi, misalnya batasan kecepatan atau mungkin sistem pengereman tertentu atau safety lainnya, itu kan pasti industri mengikuti seperti itu. Jadi tapi ya tentunya konsumen juga perlu edukasi, ya perlu sosialisasi, dan ya perlu lebih berhati-hatilah penggunaan. Dan tadi semua barang ya kalau disalahgunakan bisa berbahaya.